Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial, kita pastinya hidup membutuhkan orang lain, baik untuk mengerjakan sesuatu atau hanya sekedar berbincang. Dari kebiasaan berbincang inilah tradisi gibah mulai berkembang dan bahkan dapat menghasilkan suatu fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang senang menyiarkan perbuatan keji dan memalukan seperti perbuatan zina di kalangan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Apabila mereka tidak tobat di dunia, mereka akan diazab di neraka. Penyebaran berita yang tidak patut disebarkan dilarang dalam agama Islam. Setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah, dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan dan kemudian kembali. Tiba-tiba ia merasa bahwa kalungnya hilang, lalu Aisyah pergi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada di dalam sekedup itu. Setelah Aisyah mengetahui bahwa sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di suatu tempat dan mengharapkan bahwa sekedup itu akan datang kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu, seorang sahabat Nabi, Sofwan bin Mu'attal, ditemukannya Aisyah sedang duduk sendirian. Lalu Aisyah pun terbangun dan terkejut. Kemudian, Sofwan mempersilahkan Aisyah untuk mengendarai untanya. Sofwan berjalan menuntun untanya sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesarkannya. Maka fitnahan atas Aisyah radhiyallahu anha semakin bertambah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa sumber fitnah memang datang dari mulut ke mulut. Itu merupakan akibat dari hati yang sepi. Orang yang memfitnah sebenarnya tahu akan tentang kebenarannya, tetapi ia akan memilih menyembunyikannya dan lebih memilih menyebarkan kebohongan. Bagi orang yang terkena fitnah, hal yang terbaik yang perlu dilakukan adalah memberikan klarifikasi dan kemudian diam. Jika fitnah itu dilayani, fitnah akan bertambah semakin besar. Sebab pada dasarnya, kebohongan itu beranak pinak. Satu kebohongan akan ditutupi dengan satu kebohongan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.